Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Sukacita mengasihi Tuhan Yesus. Aku suka Tuhanku, ya ku suka Tuhanku. Aku selalu bersamanya selalu, dan aku suka Tuhanku. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Bersama Kak Greta lagi nih dalam acara kesukaan kalian, yaitu Aku Suka Tuhan Yesus. Yeay, mana nih semangatnya? Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Yes! Nah adik-adik, sekarang Kak Greta mau menceritakan sedikit cerita yang akan kalian tonton nanti. Dengerin ya. Sebuah acara televisi memberikan pemikiran, seandainya Tuhan Yesus datang minggu depan, apakah yang harus kita siapkan? Hal ini membuat Nuri, Mungci, Charles, dan Tudor mempunyai sikap berhenti melakukan kegiatan rutin untuk masa depan karena mereka berpikir semua kehidupan di dunia akan berakhir. Lalu anak-anak Tuhan akan masuk ke surga. Padahal adik-adik, bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Manusia pun tidak ada yang mengetahui kapan Tuhan Yesus kembali datang ke bumi ini ya adik-adik. Nah, setelah adik-adik melihat kisahnya tadi, Kak Greta punya 2 pertanyaan nih buat adik-adik. Disimak ya. Pertanyaannya adalah, yang pertama, sudah siapkah kita jika Tuhan Yesus datang kembali ke bumi ini? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang harus kita persiapkan ketika tiba-tiba Tuhan Yesus kembali datang ke bumi? Jika adik-adik ingin segera menjawab, tulis saja ya di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube CGN TV Indonesia. Adik-adik bisa juga ajak mama, papa, kakak, abang, oma, opa, atau siapapun deh untuk bantu adik-adik menjawab pertanyaan kakak yang tadi ya. Dan apabila adik-adik terpilih menjadi pemenang, maka adik-adik akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik di tiap akhir bulannya. Yeay, asik kan? Nah, pasti adik-adik sudah penasaran kan mau menonton Asti? Ya kan, ya kan? Penasaran ya? Oke deh, kalau gitu kita langsung saksikan aja bersama Aku Suka Tuhan Yesus. Hidup dengan rajin. Teman-teman pencinta acara ini, apa kabar? Siapakah saya? Jika harus dijelaskan, saya adalah orang yang bisa membuat segala sesuatu menjadi pemikiran. Pemikiran apakah itu? Pemikirannya adalah seandainya. Saya selalu membuat pertimbangan seandainya. Maksudnya untuk kita manusia. Nah, pesananku sudah datang. Teman-teman penasaran juga kan? Ayo, kita baca bersama. Bagaimana jika Yesus datang minggu depan? Kalau begitu, apa yang harus kita persiapkan? Kita manusia tidak perlu khawatir. Di dalam surat Rasul Paulus dijelaskan semuanya.
Kita hanya perlu menyampaikan kepada teman-teman di Ejo. Nah, teman-teman, kalian sudah dengar sendiri, bukan? Ini adalah seandainya saja dan jangan salah paham, mengerti? Baiklah, seandainya jika Yesus datang minggu depan, bagaimana? Apa? Yesus? Minggu depan dia mau datang. Lalu kita Tidak boleh tinggal diam begini. Allah, terima kasih telah memberikan hari yang baru ini. Kita masih ada waktu 1 minggu. Oh, benar. Kita yang dahulu bertemu Yesus. Tentu saja harus begitu. Meski ada cerita dia datang minggu depan, tapi tidak dibilang dia datang di mana. Karena itu, kita selama 1 minggu ini harus cari tahu di mana tempatnya. Ya, jika perkiraanku benar, tentu saja Yesus akan datang ke kandang binatang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Lahir saja di kandang, bukan? Maka nanti pasti datang ke tempat itu lagi. Mungci. Rupanya kamu orangnya gaji banget. Hah? Gaje? Apa itu? Gak jelas banget. Cepat pergi. Bagaimana jika orang lain tiba duluan? Kamu pikir habis ngeledek aku terus bisa langsung pergi? Awas ya, ku balas nanti. Yesus, aku pernah membuat Tudol sakit hati, benar-benar sakit hati. Maafkan aku, maafkan. Lalu, Yesus akan datang. Selama ini aku tidak bertindak dengan baik sebelum kedatangan Yesus. Tolong ingatkan semua dosa-dosaku. Jika aku marah di depan teman-temanku, nanti kalau aku bertemu dengan Yesus, pasti memalukan. Lalu kesalahanku yang lainnya apa ya? Baju ini biasa saja. Aku ingin kelihatan yang paling indah saat bilang aku adalah Nuri. Bisa langsung dikenali dengan penampilan yang indah dan hebat, ya? Harus cari lagi. Aneh sekali. Jika lewat di depan sekolah, biasanya aku mendengar suara teman-teman semua. Kenapa hari ini sunyi sekali? Adik, apakah hari ini kamu melihat Nuri, Mungci, Charles, atau Tudol? Tidak lihat, Kak. Oh, begitu. Baiklah, terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Iya, Kak. Aneh sekali. Kenapa teman-teman tidak masuk sekolah? Sebenarnya jika Yesus datang, dunia sudah berakhir, bukan? Setelah itu akan muncul kebahagiaan untuk kita yang percaya pada Yesus. Setelah saat teduh lakukan apa ya? Sepertinya tidak perlu bersih-bersih, Nuri. Pergi tidur saja. Yesus akan datang. Tugas pelayanan berarti sudah tidak perlu lagi. Buat apa? Selama ini sudah jarang tidur. Maka saatnya untuk tidur. Ngantuk. Ini tempat yang dibilang. Ini bukan kandang yang kita bayangkan ya. Oh, aku tidak tahu. Oh, tapi bukannya ini menyenangkan? Tidak perlu pergi ke sekolah. Tidak perlu pergi saat teduh. Main dan makan seperti ini menyenangkan ya. Tudol, kadang-kadang aku berpikir apakah kamu saudara kembarku ya?
Bagaimana bisa pemikiran kita bisa sama seperti ini? Oh, kamu juga berpikir seperti itu? Benar. Oh, kita memang sahabat terbaik. Kenapa begini? Teman-teman Yesus tidak ada yang datang, semua diam-diam saja. Harus cari tahu. Aduh, lagi tidur nih. Siapa sih? Iya, ngantuk. Siapa ya? Males baca pesan. Orang lagi asik-asiknya update game. Kelas teman-teman Gereja Yejo. Jadwal setiap hari dari Kakak Dream. 2 November, jam 7 pagi, saat teduh. Jam 11 pagi, kelompok kerja sukarela, pengumpulan barang bekas untuk disumbangkan. Jam 3 sore, latihan piano. Jam 9 malam, berdoa. Jam 10 malam, tidur. Apa? Meski Yesus datang pun menghabiskan waktu dengan hal yang sama. Mengapa? Mungkin saja Kakak Dream tidak tahu bahwa Yesus akan datang. Iya, mungkin dia tidak tahu. Mari kita ke sana dan memberitahu. Kakak Dream. Selamat datang teman-teman. Tapi jam segini bukankah seharusnya kalian berada di sekolah? Kakak tidak tahu saja. Kakak Dream, besok lusa Yesus akan datang. Yesus datang, lalu kenapa kalian tidak ke sekolah? Kenapa harus sekolah? Jika Yesus datang, dunia akan berakhir. Begitu ya? Kalau begitu kakak tanya satu hal lagi ya. Apakah kalian saat teduh hari ini? Tidak. Kenapa harus saat teduh? Oh, Yesus akan datang. Oh, jadi kalau Yesus datang tidak perlu melakukan apapun. Iya, bukankah begitu? Benar, jika Yesus datang, dunia akan berakhir kan? Iya, bukankah setelah itu kita akan ke surga? Teman-teman, dahulu kala Rasul Paulus berkhotbah kepada orang-orang di Tesalonika bahwa Yesus akan datang. Orang-orang itu salah mengartikan khotbah itu. Tahu bagaimana jadinya? Yesus segera datang. Kalau begitu buat apa bekerja dengan giat? Minggu lalu, demi orang miskin, beras banyak dikumpulkan. Tolong bagikan itu. Itu adalah milik orang yang tidak bisa bekerja. Beras untuk membantu orang yang kesulitan. Kamu sehat-sehat saja bukan? Ya, karena saya sibuk tanya sana-sini, saya tidak bisa membagikan beras itu. Nah, sekarang tolong bagikan beras itu. Jika kita menunggu kedatangan Yesus kembali, hendaknya kita terus bekerja dengan tenang sambil menantikan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan. Tanda akhir zaman ada di dalam Alkitab, tetapi Yesus datang bukan dalam waktunya manusia. Karena itu, kita harus hidup melewati hari demi hari dengan hati sampai akhir zaman. Kita sudah salah paham seperti orang-orang malas itu. Benar, jika Yesus datang, aku taunya semuanya akan berakhir dan tidak melakukan apapun tidak apa-apa. Oh, jadi malu. Teman-teman, mari kita cepat pergi ke sekolah. Iya, benar. Iya, itu benar. Anak-anak Yesus harus seperti itu. Beberapa hari tidak keluar, hanya di rumah saja. Badanku sekarang sepertinya hidup kembali. It's life. Aku tidak bertemu beberapa hari, sungguh rindu. I miss you all my friends. I'm coming. Ayo mendekat. Dengar ya. Father said, excuse me.
karena sudah lama tidak bersih-bersih, jadi kotor sekali. Aku pikir kalau kita main terus memang senang, tapi kalau keseringan bermain malah jadi tidak enak. Karena lama tidak keluar keringat jadi kaku ya badanku. Kalau begitu kita petik buah jambu di halaman belakang gereja ya. Asyik, ayo kita petik. Hampir saja lupa kegembiraan dalam saat teduh. Jika rajin bersaat teduh, tidak akan melakukan hal yang bodoh. Tadi saya khawatir karena mereka sempat salah mengerti. Ternyata teman-teman Yejo kembali giat beraktivitas lagi. Saya berdoa agar hati kita tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Oke teman-teman, para pencinta aku suka Tuhan Yesus, sampai jumpa. Dadah. Adik-adik, melalui Rasul Paulus, Tuhan Allah mengingatkan kita bahwa kita tetap selalu giat belajar dan giat bekerja setiap hari sambil mempersiapkan diri bisa menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Karena kita akan siap menunggu Tuhan Yesus datang kembali untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik, Kak Greta akan menjelaskan kesimpulan dari cerita tadi ya. Yang pertama, kita tidak perlu takut akan kedatangan Tuhan Yesus sebagai akhir zaman. Karenanya, kita telah mempersiapkan diri menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya menjadi anak kesayangan Tuhan Yesus? Kita berusaha lebih mengenal Tuhan Yesus agar dapat mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, semakin rajin membaca ayat-ayat Alkitab ya. Kalau ada yang kurang mengerti atau dipahami, kita bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu. Seperti kakak sekolah minggu, ataupun kepada papa dan mama. Oke? Nah adik-adik, seperti pertanyaan kakak di awal tadi dijawab ya. Kak Greta sudah berikan 2 pertanyaan. Jangan lupa ya, jawab saja di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube CGN TV Indonesia. Ingat ya, adik-adik bisa minta tolong dituliskan sama papa ataupun mama. Dan bagi yang terpilih sebagai pemenangnya akan mendapatkan hadiah menarik tiap akhir bulannya. Yeay, asik kan? Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tuhan Yesus mencintai adik-adik selama-lamanya. Haleluya. Saksikan terus Aku Suka Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Bye-bye adik-adik.